welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nita Sari MKS. So, sebelum aku lanjut video ini, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya ya jika kalian suka dengan video ini. So, nggak perlu berlama-lama, di sini aku bakalan bahas tentang profil aku. Kemarin aku sempat curhat ke kalian karena aku telat 5 bulan dan hasilnya sedikit ngecewain, dan ternyata itu cuman gangguan hormon. Ada sebagian teman yang nanya ke aku, dia lihat di halaman Facebook aku share juga video aku, terus dia WA aku, Kak, setelah telat haid 5 bulan itu kenapa? Soalnya aku juga ngalamin hal yang sama. Aku bakalan jawab pertanyaan kalian, mungkin aku bakalan lihat di HP aku ya teman-teman. Jadi ada banyak banget yang nanya dan pengen tahu cerita aku selanjutnya, karena kemarin aku tuh sempat curhat karena ternyata yang telat 5 bulan itu ternyata cuman gangguan hormon ya teman-teman, gangguan hormon. Dan selain gangguan hormon itu tuh aku PCO, Polycystic Ovarian Syndrome ya teman-teman. Buat kalian yang nggak tahu apa sih itu PCO itu semacam gangguan hormon dan sel telurnya tuh kecil-kecil teman-teman. Dan penyebabnya itu teman-teman, yang pertama kenaikan berat badan drastis, dan yang kedua penurunan berat badan yang drastis. Jadi kalau kalian mau PCO-nya berhenti, kalian harus pola hidup sehat dan pokoknya berat badan kalian yang ideal aja ya teman-teman. Dan di sini aku bakal jawab ke kalian. Ada beberapa orang yang langsung WA aku dan di Instagram, terus sama di akun di komentar YouTube aku juga ada banyak yang komen. Sini aku bakal kasih lihat ke kalian, wait ya teman-teman. Dan teman-teman, pertama aku dulu buka di halaman Facebook aku ya teman-teman. Kalian bisa ikutin juga di halaman Facebook aku kalau kalian gak punya Instagram dan ingin berbagi informasi terkait dengan program hamil dan gangguan menstruasi lainnya atau PCO lah ya. Ingin tahu video-video aku juga share di situ video-video YouTube, video-video program hamil aku. Kalian bisa ikutin dan aku akan terain di sini halaman Facebook aku. Kalian bisa langsung cek di sana ya teman-teman. Dan ini kita buka Facebook aku, ke halaman aku dulu ya teman-teman. Dan teman-teman, di sini aku posting beberapa video aku, yang ini kali ya, iya ini ya teman-teman. Kan kemarin aku share yang telat menstruasi 5 bulan. Kan kemarin aku share yang telat menstruasi 5 bulan. Terus telat menstruasi 5 bulan dan hasilnya bikin bimbang. Terus ada beberapa orang yang komen kayak gini. Yang pertama dari Nengsmia Quincy, aku juga bun udah 4 bulan gak menstruasi. Terus ada dari Vino, dia bilang sama dong sama aku, bener-bener sakit banget rasanya kalau ditanya gitu. Ya emang sih. Terus di kolom komentar Vino ada yang ngebalas, sama kayak aku juga bunda, amin bunda, udah berapa tahun menikah dari Ina Puspita. Terus sabar aja bunda, pasti sesuatu saat ada. Terus ada yang komen juga, Ovi, saya pernah seperti itu, telat haid, saya kira hamil dan langsung dikasih obat untuk perbaiki hormon dan vitamin selama 10 hari dan jarak 1 minggu. Saya langsung haid, langsung bawa aja cek ke dokter kandungan daripada berlarut-larut nggak haid. Ya betul teman-teman yang dibilang Bunda Ovi. Kalau misalnya kalian gak menstruasi selama 5 bulan kah, atau 1 tahun bahkan ada yang kayak gitu, kalian langsung aja cek ke dokter. Barangkali kalian PCO atau cuman gangguan hormon.
Karena menurut aku dan sepengetahuan aku, kalau misalnya orang yang gangguan hormon itu ada dua. Kalau dalam diri kita itu ada hormon progesteron dan hormon androgen. Nah, hormon androgen itu apa sih? Hormon androgen itu hormon yang lebih banyak di laki-laki, jadi kayak disebut hormon laki-laki. Jadi hormon androgen itu hormon laki-laki, dan hormon progesteron itu ada di perempuan. Nah, perempuan itu memiliki dua hormon, yaitu hormon androgen dan progesteron. Jika salah satunya tidak seimbang, maka kalian akan mengalami gangguan menstruasi, seperti kalian nggak pernah dapat haid, tau-taunya dapat haid banyak gitu ya teman-teman, seperti gejala-gejala PCO. Kalau sama sih, itu cuman kayak seputaran penyakit PCO, gangguan hormon gitu ya teman-teman. Dan PCO tidak hanya dialami sama perempuan yang udah menikah. PCO itu bisa dialami oleh remaja yang belum menikah, anak gadis gitu yang belum menikah, dan siklus menstruasinya tidak teratur. Itu salah satu gejala dia mengidap penyakit PCO atau sel telurnya kecil-kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang belum married dan kok siklus menstruasi aku tuh tidak teratur, dan kadang dapat, kadang enggak, kadang lebih jadwal menstruasinya gitu ya teman-teman, langsung aja cek diri kalian ke dokter spesialis SPOG. Kenapa? Supaya kalian lebih cepat tahunya dan cepat memperbaiki hormonnya teman-teman. Jangan sampai itu jangan sampai kalian kalau sudah menikah kalian dapat momongannya lama teman-teman. Terus kalau untuk aku sih teman-teman, waktu aku gadis ya teman-teman, aku nggak pernah telat menstruasi kayak gitu. Setelah aku menikah baru aku teman-teman mengalami gangguan menstruasi yang nggak teratur banget. Terus aku cek ke dokter lah ya, dokter SPOG, dan ternyata aku tuh PCO, sel telur aku tuh di USG kecil-kecil banget. Dan kata dokter itu harus kamu berolahraga, turunin berat badan, karena kenaikan berat badan aku tuh drastis banget ya teman-teman gitu. Terus setelah itu teman-teman, aku juga kan aku telat menstruasi 5 bulan, kan otomatis aku tuh bertanya-tanya, ini kenapa sih, kenapa nggak haid, tapi juga kalau tes pack negatif terus. Aku tuh searching di Google, cari-cari di Google, hasilnya ya itu cuman gangguan hormon. Dan akhirnya aku datang ke dokter spesialis SPOG, dan aku ditanya sama dokternya. Aku tanya ke dokternya, dok, ini aku udah nggak menstruasi selama 5 bulan. Lo kenapa sih? Terus dokternya bilang ke aku, itu gangguan hormon itu. Aku lihat sel telur kamu dulu ya. Jadi dia lihat sel telur aku, oh ternyata kecil. Kamu tahu nggak kalau itu PCO? Iya dok, aku pernah baca sih sebagian dari YouTube. Aku pernah lihat itu PCO kayak semacam sel telurnya kecil-kecil ya dok. Iya, ini sel telur kamu tuh kecil-kecil, jadi kamu tuh PCO. Jadi dok, obatnya tuh apa? Jadi kan aku belum haid sih di situ, aku telat 5 bulan. Terus aku dikasih resep yang aku share kemarin, yang telat 5 bulan aku ada itu share resepnya, tapi aku nggak tebus. Kenapa? Karena aku takut kalau misalnya aku hamil terus aku minum itu. Dan kebanyakan orang yang nggak tahu dirinya hamil dan minum obat-obat kayak begitu, jadinya kayak ada gangguan lah ya teman-teman. Terus teman-teman, di obatnya itu ada Norelut kalau nggak salah, itu aku ingat banget. Pokoknya kalian nonton aja video aku yang itu aku share yang telat menstruasi 5 bulan. Kalian nonton aja, ada resepnya di situ. Dan yang aku ingat itu ada resep yang Norelut. Terus ada salah satu subscriber aku. Terus ada salah satu subscriber aku yang komen kayak gini.
Mana sih? Cica di dinding. Yang merayap. Terus intinya ada, nggak tahu kemana udah tenggelam mungkin komentarnya. Ada, aku sempat baca komennya kalian di akun YouTube aku. Kalau misalnya itu Norelut itu semacam pil KB. Hah? Tuh serius pil KB? Bilang. Terus aku carilah di internet, di web, aku search ya teman-teman, aku cari pil KB Norelut. Hasilnya keluar itu semacam obat kayak apa sih namanya, kalau misalnya kayak semacam pil KB tapi dia mengandung hormon progesteron, yang dimana aku tuh kekurangan hormon progesteron. Jadi aku di searching lah dan aku dapat ternyata itu pil KB ya teman-teman. Dan aku baru tahu, setahu aku tuh pil KB untuk setahu aku itu pil KB untuk tidak mempunyai momongan atau ya sih kayak gitu ya teman-teman. Kalian tahu sendiri kan kalau misalnya pil KB itu kayak tidak untuk hamil dan tidak disarankan untuk yang program hamil. Tapi ada satu dimana aku search lagi di YouTube, dan setelah itu aku search di YouTube dan aku dapat berhasil hamil karena pil KB Diana 35. Pil KB Diana 35. Jadi aku nonton videonya sampai selesai. Terus katanya dia tuh habis dikuret, dan setelah itu dia dia dikasih obat yang namanya pil KB Diana 35 sama apa sih namanya tuh, pil KB Diana 35. Terus dia dikasih kayak semacam asam folat kayaknya. Terus dia minum sekitar 3 siklus ya, 3 bulan dia minum teratur, dan akhirnya siklus menstruasinya udah teratur dan akhirnya dia hamil teman-teman. Jadi aku sempat juga cari-cari di YouTube, ternyata pil KB Diana itu mengandung hormon progesteron untuk menyeimbangkan kadar hormon yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kalian PCO, ada baiknya kalian minum pil KB ya. Aku juga mau coba, cuman aku juga harus konsultasi dulu ke dokter. Takutnya kalau misalnya konsultasi dan nggak punya resep dokter itu nanti ada apa-apanya teman-teman. Tapi di sini aku ambil kesimpulan kenapa pil KB itu kayaknya dianjurkan banget sama dokter, karena di situ di resep aku tuh yang nggak aku tebus, yang ada video aku tuh aku nggak tebus, itu ternyata pil KB Norelut itu yang mengandung hormon progesteron. Jadi dokter itu kayaknya mau menyeimbangkan hormon aku untuk kayak pemancing gitu ya teman-teman, dikasih pil KB untuk memancing. Jadi kayaknya tuh pil KB tapi pil KB Norelut itu harganya 115 kalau nggak salah, atau 135 kalau nggak salah sih. Aku sempat search harganya berapa. Jadi itu ya teman-teman. Aku juga lihat di Google, aku search juga di Google, ada 2 pil KB ya teman-teman, pil KB aktif dan pil KB yang nggak aktif. Pil KB aktif itu semacam pil KB yang mengandung hormon progesteron untuk mempertebal sel telur kita ya teman-teman. Jadi kenapa ada beberapa orang yang kenapa dia minum pil KB ternyata dia hamil, karena itu tuh pil KB aktif itu memperbagus sel telur kita untuk penebalan dan siap dibuaya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada si kebablasan dia minum pil KB ternyata dia hamil, karena itu sel telur itu pil KB itu mempertebal sel telur kita. Jadi itu sih aku ambil kesimpulannya, ternyata pil KB itu bisa jadi buat pancingan untuk kita hamil ya teman-teman. Apalagi kalau kalian mengidap penyakit
apalagi kalian PCO, polycystic ovarium syndrome, kalian boleh coba banget pil KB itu. Tapi saran aku, kalian harus konsultasi dulu ke dokter, karena takutnya ada kenapa-napanya ya teman-teman. Aku juga pribadi aku mau coba banget, jadi aku tuh sempat bikin kayak pertanyaan di Instagram, terus pil KB Diana itu bagus gak untuk memperlancar siklus menstruasi. Terus ada beberapa yang jawab, ya bagus banget kak. Itu setelah aku konsumsi itu siklus menstruasi aku udah teratur. Dan ada banyak sih yang komen, cuman aku nggak sempat ngejawabnya lagi di Instagram aku. Jadi ada juga yang jawab, pil KB untuk apa kak? Ya pil KB itu untuk memancing, untuk kalian siklus menstruasi kalian tuh teratur kalau kalian PCO ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ingin mengonsumsi pil KB itu, ada baiknya kalian konsultasi dulu ke dokternya langsung ya teman-teman. Atau kalian bisa konsul lah ke bidan kemana, atau ke klinik juga bisa, ke rumah sakit juga bisa ya teman-teman. Kalau misalnya terus kembali lagi di YouTube, aku lihat YouTube-nya orang, dia bilang dia imbangin dengan Folafit, karena dia nggak mau kehilangan nutrisinya. Jadi dia minum Folafit, di pagi hari, dan kalau nggak salah dia minum Folafit di pagi hari, terus dia minum pil KB-nya itu kalau nggak salah malamnya atau maghrib. Pokoknya dia minum itu pil KB Diana 35, tapi dia minum ada kayak berdasarkan resep dokter. Jadi aku tuh kayak was-was kayak gimana gitu kalau misalnya mau konsumsi pil KB Diana 35 itu kalau nggak ada resep dokter. Jadi rencana sih aku mau pergi ke dokter, cuman nggak ada waktu, nggak ada juga, suami juga sibuk kerja, jadi mungkin aku harus siapin waktu lenggan buat ke dokter ya teman-teman. Jadi segitu dulu info yang aku tahu, dan apa yang aku tahu aku bakalan share ke kalian. Itu pengalaman promil aku, dan sekarang aku udah bagus, siklus menstruasinya udah lancar. Jadi doain aja semoga secepatnya dapat ngomongan. Dan buat kalian di luar sana, tetap berpikir positif, jangan gampang menyerah. Pokoknya harus berdoa kepada Tuhan, karena dengan izinnya lah kita bisa mempunyai momongan ya teman-teman. Karena terus jangan lupa untuk berusaha teman-teman. Dan kalau misalnya kalian gangguan menstruasi dan lain-lainnya, kalian wajib untuk ke dokter kandungan untuk mengecek apakah kalian ini hormonnya tidak teratur atau PCO dan lain-lainnya. Kalian harus tahu itu, dan harus kalian minum obatnya supaya kalian itu siklusnya kembali normal ya teman-teman. Pokoknya tetap berjuang buat kalian semua di luar sana, penderita PCO di luar sana. Pokoknya kalian harus berpikir positif dan nyari obatnya itu apa. Kalau aku sih pokoknya kalau kalian mau nggak pakai resep dokter kayak gitu, kalian terkendala di biaya, aku saranin apa sih teman-teman, aku juga nggak mau sembarangan nyaranin kalian, karena aku juga takut ya teman-teman, karena aku pribadi belum coba pil KB itu. Jadi aku tuh kayak ragu. Cuman kalau misalnya kalian tahu kalau kalian fix PCO seperti aku ya teman-teman, kalian wajib sih. Kalau misalnya kalian kalian nggak haid ini udah berapa bulan nggak haid, coba deh konsumsi, tapi kalian harus tahu anjuran pakainya itu kayak gimana, karena pil KB itu banyak. Misalnya kalian dapat haid di hari Selasa, kalian harus minumnya di hari Selasa, karena itu udah ada kayak Senin, Selasa, Rabu sampai 28 hari kalau nggak salah, 29 lah, 29 atau 21 hari. Pilnya itu 21 hari kayaknya kalau nggak salah sih.
karena aku nggak pernah coba itu. Jadi kalau kalian ingin ya, kalian banyak-banyakin search di YouTube atau search di Google, terus tanya ke seputaran teman-teman kalian atau tanya ke bidan dan lain-lainnya. Kalau misalnya ke bidan itu kayaknya nggak mahal sih biayanya, kecuali kalau kalian langsung ke dokter SPOG itu lumayan ya. Jadi teman-teman, buat kalian di luar sana jangan gampang menyerah, tetap berpikir positif. Oke, dan thanks for watching. Makasih udah nonton video aku. Dadah.